عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian kitab Minhajul Mu'min, di mana kitab ini memang tujuannya adalah mengupgrade kembali kualitas keislaman kita. Nah, yang sekarang ini kita akan bahas tentang apa, Ibu? Al-Faslut Tasi', Hakul Hayawan. Kewajiban kita kepada hewan. Atau hak hewan kepada kita. Orang kafir aja ada haknya. Ini hewan punya hak juga ternyata, Bapak Ibu. Al-Muslim yu'min bi anna al-hayawanat makhluqat min makhluqatillah. Kenapa seorang muslim itu dia harus yakin bahwa hewan itu adalah salah satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak atau kewajiban kita kepada hewan ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada 8. Kenapa? Karena hewan itu juga dari makhluk Allah, ciptaan Allah. Aslinya setiap makhluk Allah kita hormati, Pak. Ciptaan apapun, ciptaan Allah itu kita hormati. Kenapa? Karena menghormati ciptaan Allah sama dengan menghormati penciptanya. Ya, tidak boleh kita menghina ciptaan Allah. Bahkan menyembelih hewan itu harus sebaik mungkin, tidak menyiksa hewan. Ya, hak hewan itu begitu. Umat Islam itu sampai kayak gitu, makanya kita ini disebut rahmatan lil alamin. Karena sampai hewan pun kita harus berbuat baik. Kucing, anjing pun tidak boleh kita, kalau dia nggak ganggu nggak boleh kita main pukul, menyiksa kucing, menyiksa makhluk-makhluk lain, nggak boleh, Bapak. Bahkan dalam Islam hanya beberapa 2-3 makhluk yang boleh dibunuh, yang lain nggak boleh. Nah, diantaranya itu ular, Pak, boleh, kalau nggak dia begitu. Ular, kalajengking, yang begitu, yang berbahaya. Dan cecak itu berbahaya. Ada hadisnya boleh dibunuh. Cecak itu kalau sudah makan makanan itu menyebarkan penyakit. Makanya Nabi suruh kita menutup semua makanan. Nah, terlalu banyak makhluk yang berbahaya. Selain itu, tidak boleh kita asal bunuh. Bahkan semut, ada sarang semut, tidak mengganggu kita, tidak masuk ke rumah, tidak merusak dan seterusnya. Kita semprot pakai racun dan sebagainya, tidak boleh. Biarin dia di sarangnya dan seterusnya. Boleh kita membersihkannya atau membunuhnya itu kalau dia sudah mengganggu, masuk kamar, menggigit dan seterusnya. Dalilun min dalail qudratihi wa 'azamatihi, dan dia juga tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik kepada hewan ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Di antara 8 adab kepada hewan ini, yang pertama adalah it'amuha idza ja'at.
memberi makan hewan kalau dia lapar, Pak. Kucing kelaparan, kasih makan. Ya, anjing kelaparan, kasih makan. Kehausan dan seterusnya. Ya. Ada hadis sahih bagaimana seorang pelacur masuk surga karena ngasih minum anjing. Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini, Bapak Ibu, fi kulli dzati kabadin ajrun. Ini hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, setiap makhluk yang memiliki nyawa, lalu kita bantu, itu pahala, selama makhluk itu ada nyawanya. Masya Allah. Ini kewajiban pertama kita kepada hewan. Jangan sampai dia mati kelaparan. Ayam, apa saja. Makanya kalau ada tikus lagi cari makan, nggak usah kita bunuh, Pak. Tikus di got, nggak usah kita main bunuh tikus. Kecuali dia mengganggu, biarkan dia makan. Atau misalnya dia makan padi orang dan menjadi hama, boleh bunuh. Tapi kalau dia lagi cari makan, jangan kita lakukan. Yang kedua, rahmatuha wal isfaqu 'alaiha. Kalau kucing itu atau hewan itu bersama-sama kita, ya, kucing, anjing, kalau di dalam mazhab Maliki boleh melihara anjing. Mazhab Maliki, Hanafi, juga Hanafi, ya, boleh beranjing. Mereka akrab dengan anjing mazhab itu. Kalau di Maroko itu mazhab Maliki, biasa anjing. Sebagian di Mesir ada mazhab Maliki. Nah, rahmatuha wal isfaqu 'alaiha, menyayangi dan berbuat lembut kepada hewan-hewan seperti itu, kepada kucing. Jangan main tendang aja, main bunuh kucing, nggak boleh, Pak. Ini adab kita kepada hewan. Qad ikhtalafu hayawanan tayran ghardan yarmunahu bisimamihim. Sudah ada perbedaan pendapat, ada apakah boleh berburu hewan. Ya. Hewan kalau yang dimakan boleh sebenarnya diburu. Ya, termasuk burung. Rusa. Rusa, Pak, ya, kalau di sini rusa. Berburu rusa di hutan boleh, ya, sebagian besar membolehkan, sebagian juga tidak membolehkan. La'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhu ghardan. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengambil nyawa hewan yang memiliki tujuan. Boleh. Berarti anjing kan bisa dipakai untuk berburu, tujuan apa? Ada tujuannya, ada fungsinya. Kata Rasul, dilaknat oleh Allah siapa yang mengambil nyawa hewan seperti itu. Oke. Kucing fungsinya untuk membersihkan makanan yang kita tidak makan lagi, Pak. Fungsinya tuh kucing. Fungsinya untuk menemani anak-anak. Kadang kalau di barat itu kucing itu untuk menemani anak-anak, bahkan anjing. Kata Allah, dilaknat, kata Rasul, dilaknat oleh Allah siapa yang mengambil nyawa hewan yang bisa dipakai untuk tujuan sesuatu. Dulu
Apa itu burung apa yang bisa ngirim surat itu, Pak? Merpati. Haram bunuh merpati dulu. Dulu kalau di zaman Islam yang memburu merpati yang mengirim surat itu bisa dihukum, Pak. Walanahyihi sallallahu alaihi wasallam an sabril bahaim ay habsuha lil qatl. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam melarang mengurung hewan, ya kecuali hewan yang ada kandangnya. Ini dikurung hewan tempat kecil sehingga dia menderita, nggak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Muslim, hadisnya sahih semua, Bapak Ibu. Yang ketiga, irahatuha inda zabhiha atau qatliha liqaul sallam innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatla wa idza zabahtum fa ahsinuz zabha wal yuhid ahadukum syafaratah wal yurih zabihatah. Ya, hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kita untuk berbuat ihsan pada segala hal. Ihsan, baik dan profesional. Kalau kalian diperintahkan untuk membunuh sesuatu, maka bunuhlah dengan baik. Misalnya kita musuh dalam perang, gitu. Kita berperang, Bapak Ibu sekalian. Lihat musuh, tidak boleh membunuh musuh secara kejam. Dalam Al-Quran, kalau kalian bertemu orang kafir, bertemu dalam pertempuran, ya, peperangan, langsung tebas lehernya. Jangan dulu potong kakinya, potong ininya, nggak boleh. Ini yang disebut fa iza qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Jadi Islam itu luar biasa. Membunuh musuh aja ada aturannya, Pak. Jadi kalau memanah musuh, panah langsung lehernya biar cepat mati. Jangan dia tersiksa. Berbeda dengan agama lain, apalagi Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Memenjara orang, disiksa, Pak. La ilaha illallah. Sesalah apapun orang nggak boleh disiksa. Kalau bunuh aja. Apalagi yang di Suriah kemarin, Bapak. Suriah itu Bashar Assad itu menyiksa orang, Bapak sekalian. Jutaan. Bukan ribuan lagi, jutaan. Dia siapkan penjara khusus, Pak, yang terkejam di dunia. Jadi kalau dia di penjara 20 tahun itu nggak pernah lihat matahari. Di bawah tanah. Dan tidak dikasih apa-apa, dikasih mati aja begitu. Jadi nanti tinggal tulangnya, udah tulangnya pada hancur, disapu, dibersih, masukin lagi. Jahat sekali manusia, mati perlahan-lahan, Pak. Jadi kasih buang air di situ dan seterusnya. Bawah tanah. Tidak pernah melihat matahari. Itu Syiah, jahat sekali. Makanya orang Syria itu kalau sudah bicara Syiah, kata mereka itu lebih jahat dari Yahudi, lebih jahat dari Zionis. Ya 11-12. 11-12. Nah, dan kalau kalian menyembeli, perbaiki sembelih kalian. Langsung satu kali. Makanya tukang jagal itu gak boleh. Itu bukan tukang jagal, tukang siksa itu. Jagal itu satu kali tarik, Pak, mati. Sapinya, kambingnya, seterusnya. Ini yang makanya kata Rasul, tajamkan pedang kalian, pisau kalian, dan mudahkan sembelihannya.
Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ada muta'azibiha bi ayyi naw'in min anwa'il azab, sawa'un kanat bitajwi'iha aw darbiha aw bitahmiliha ma la yutiqu aw bil mislati biha aw harqiha bin nar. Zalika liqauli Rasulullah sallallahu dakhalat imra'atun nar fi hiratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Tidak boleh menyiksa hewan, ya, membuat dia lapar, ya. Kucingnya dikurung sampai lapar, mati, atau dipukul, ya, atau diikat sehingga dia tidak bisa bergerak, dibakar dan seterusnya, nggak boleh. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ini hadisnya sahih semua, masya Allah. Kata Rasulullah SAW, ada seorang wanita masuk neraka. Kalau tadi ada seorang wanita masuk surga karena anjing itu, Pak. Ini ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Masuk neraka karena mengurung kucing sampai mati. Hati-hati, Bapak Ibu. Hadisnya Bukhari Muslim. Hadis sahih. Mengurung kucing sampai mati, lalu orang itu meninggal, masuk neraka jahanam. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya, sehingga kucing itu dimakan oleh semut. Itu berbahaya, dosa besar dan bisa menyebabkan masuk neraka jahanam. Ini barangkali, Bapak Ibu, ada 4 dari 8 kewajiban kita terhadap hewan. Dan ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun hewan juga. Ini barangkali ini banyak yang tidak mengerti nih, Pak. Ya, menyiksa hewan seenaknya. Auzubillah. Ya, karena tidak tahu ilmunya. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.